Shalom jemaat Tuhan, kita jumpa lagi dalam Renungan Harian GPK Pangkal Pinang. Bersama-sama saya Guru Injil Mori, kita bersama kembali membahas tentang hidup tanpa kemarahan. Ini adalah edisi yang ketiga, yang terakhir. Kamis yang lalu kita telah membahas tentang kemarahan berturut-turut. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, bisakah kita hidup tanpa kemarahan? Padahal kita kan manusia yang berdosa, kita lemah, kita terbatas. Kita kadang-kadang jatuh dalam dosa. Saudara, Yesus memberikan kita kekuatan dan teladan. Kita bisa hidup tanpa kemarahan. Kita bisa belajar untuk mengendalikannya. Saudara, terkadang kita juga malu ya. Kita marahnya itu kadang-kadang tidak terkontrol. Dan kita menyakiti orang-orang terdekat kita. Nah, saudara, kita perlu membedakan bahwa hidup yang penuh amarah dengan marah yang benar, itu berbeda. Nah, saudara, kita diciptakan oleh Tuhan itu segambar dan serupa Dia. Dan Ia mendesain kita punya kapasitas untuk marah. Kita punya nilai, kita punya prinsip, hati nurani yang membimbing kita ketika melihat dunia ini yang berubah, banyak dosa terjadi, kita bisa terpancing untuk marah. Kemarahan yang benar adalah respon yang tepat terhadap dosa. Ini penting. Contohnya adalah ketika kita marah, menyaksikan ketidakadilan ataupun penindasan. Nah, saudara, mungkin ada beberapa orang yang berpikir bahwa kemarahan adalah dosa. Makanya itu harus ditekan. Tetapi menekan kemarahan bukanlah cara yang terbaik untuk mengatasinya. Marah yang benar bukanlah dosa. Di dalam Alkitab ada dua contoh di mana Yesus menunjukkan kemarahannya. Pertama adalah ketika Yesus marah terhadap orang Farisi yang tidak mengerti makna hukum Taurat. Ketika itu Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat. Markus 3 ayat 5 berkata, "Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, 'Ulurkanlah tanganmu.' Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu." Yesus menegur mereka. Sabat itu diberikan untuk manusia, supaya manusia bisa menikmati Tuhan dan menikmati kehidupannya. Kemudian yang kedua adalah ketika Yesus mengusir para penukar uang di Bait Allah. Matius pasal 21 ayat 12-13. Lalu Yesus masuk ke Bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Nah, di sini Yesus benar-benar marah karena ada kong kali kong antara pedagang di Bait Suci dengan pengurus Bait Suci. Nah, dalam dua teks itu, penulis Injil memberikan contoh kisah kehidupan Yesus yang marah, tetapi tidak berbuat dosa. Ia marah karena dosa. Kemarahan tidak selalu berarti dosa. Ada kondisi tertentu di mana kemarahan dapat dibenarkan. Dan kalau kita mengingat karakter Allah yang kudus, murka Allah adalah respon yang benar terhadap dosa dan kejahatan. Dan kemarahan yang benar adalah marah terhadap sesuatu yang membuat Allah juga marah. Lalu kita mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan sesuatu yang salah tersebut. Konteks kemarahan kita adalah dosa. Contoh, kita harus marah terhadap ketidakadilan terhadap orang-orang minoritas. Para pengungsi, di mana peran orang Kristen menolong orang-orang yang mengungsi. Terakhir ini di Afghanistan. Nah, saudara, penindasan terhadap orang-orang miskin. Ketika orang-orang kaya, pejabat-pejabat menindas orang-orang miskin, kita tentu perlu marah akan hal itu. Ada penipuan, kasus korupsi, dusta, dan sebagainya. Kita perlu angkat bicara. Senada dengan itu, Rasul Paulus juga menasehati jemaat. Dia berkata, "Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan jangan beri kesempatan kepada iblis." Efesus pasal 4 ayat 26-27. Nah, ketika mengatakan apabila kamu menjadi marah,
Paulus tidak mendorong kita untuk menjadi seorang yang pemarah. Dia menyadari kemarahan itu bagian dari kehidupan. Dia tidak meminta kita menekan kemarahan kita, melainkan meredakan amarah kita sebelum matahari terbenam. Kemarahan punya potensi untuk membuat kita berdosa. Kita perlu memberi batasan untuk amarah kita. Di sisi lain, kita juga harus menyatakan kemarahan kita. Karena itu adalah sesuatu yang sehat dan penting. Kebenaran harus tetap dinyatakan, tetap ditegakkan di dunia yang berdosa dan bobrok ini. Kemarahan yang tidak diekspresikan dan diselesaikan akan memberikan ruang bagi musuh kita untuk bekerja. Karena akhirnya musuh kita bisa menggoda kita, merubah kemarahan itu menjadi sebuah kebencian. Kebencian akan menuntun kepada keputusasaan ketika nggak bisa diwujudkan. Itulah sebabnya Paulus berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah, saudara, beberapa hal ini boleh menolong kita, mengingatkan kita bahwa kita diperkenankan untuk marah, tapi ada konteksnya. Nah, saudara, saya ingat ketika saya merenungkan tentang kemarahan ini, saya ingat saya pernah juga marah. Saudara, ketika kita marah, atau mungkin saat ini kita sedang marah, apa sebabnya? Apakah alasan kemarahan kita? Apa karena kita takut? Atau kita punya harapan yang tak tercapai? Atau memang kita peka akan kebenaran firman Tuhan? Akan kerajaan Allah dinyatakan dalam dunia ini, bertentangan dengan dosa dan kejahatan di dunia ini. Saudara, saya ingat pada waktu itu saya marah ketika saya berhadapan dengan seorang sales toko ketika saya mau membeli kamera pocket. Dalam proses tawar-menawar yang alot, dia akhirnya berkata demikian, "Kok, ini kita cuma untungnya segini kok. Kami nggak ambil mahal-mahal kok." Seolah-olah dia berkata, "Saya udah banyak ruginya. Toko ini udah banyak ruginya. Kami belum memberikan kalian banyak untung seperti itu. Ini harga yang terbaik," seperti itu. Nah, ketika saya dengar itu, dia menyebutkan sebuah nominal. Nah, inilah yang saya nggak suka. Karena setelah saya pikir-pikir, nggak mungkin lah untungnya cuma segitu. Cuma 1%, Bapak Ibu Saudara, dari total penjualan. Dan saya bilang, kamu kalau mau jual mahal, nggak apa-apa jual mahal. Tapi jangan bohong-bohongan. Akhirnya, teman saya menenangkan saya karena saya cukup keras berbicara pada waktu itu. Akhirnya memang saya membeli kamera itu lewat sales yang lain, karena sales itu udah mundur, dia nggak mau ketemu saya lagi, dia juga marah seperti itu ya. Dan minggu berikutnya saya mencoba untuk ketemu dia lagi, mau minta maaf, saya merasa bersalah seperti itu. Nah, dalam renungan akan kemarahan itu saya mengerti satu hal. Saya tidak menyukai kebohongan dan kepura-puraan dalam sebuah relasi, dalam kehidupan saya. Itu menjadi topik yang saya terus akan gumulkan dalam kehidupan ini. Nah, saudara, bagaimana kan dengan Bapak Ibu Saudara? Apa alasan kemarahan Bapak Ibu Saudara? Nah, saudara, James Bryan Smith, penulis buku ini, Kehidupan yang Baik dan Indah, memberikan usulan latihan yang menolong kita bisa mengatasi dan meredahkan kemarahan kita yang berlarut-larut, yaitu dengan cara merayakan hari Sabat. Kemarahan kan adalah harapan yang tidak tercapai, bercampur dengan ketakutan. Nah, dengan melatih hari Sabat, merayakan hari Sabat, kita dilatih untuk percaya kepada Allah secara total. Mengikuti jalan-jalannya, bukan jalan-jalannya kita. Sehingga kita akhirnya bisa belajar berserah, pasrah kepada Tuhan. Kemarahan kan adalah hasrat kita untuk memegang kontrol akan hidup ini. Namun, ketika kita merayakan hari Sabat, kita belajar merelakan satu hari untuk Tuhan dan untuk kita juga. Percaya kepada kuasa Allah dan taat kepada perintahnya. Hari Sabat menolong kita untuk lebih rileks, menikmati hidup ini, beristirahat, tidur, rekreasi, dan menyerahkan kendali kepada Tuhan kembali. Ini adalah latihan yang berserah, latihan berserah yang akan menolong kita mengatasi kemarahan kita yang berlarut-larut. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini langkah yang cukup praktis bisa kita lakukan
Ambillah 1 hari dalam 1 minggu untuk beristirahat. Anda bisa pakai hari Minggu untuk menikmati hal itu. Mungkin kalau nggak bisa hari Minggu atau hari lain, Anda bisa ambil waktu libur. Kalau kami hamba Tuhan, nggak bisa hari Minggu kan? Kami harus pakai hari Senin. Kiranya Tuhan boleh menolong kita, menguatkan kita, hidup di tengah-tengah dunia ini, belajar hidup tanpa kemarahan yang berlarut-larut. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan dan kami baca. Kami telah belajar dari teladan Engkau sendiri, Yesus Kristus Tuhan kami. Belajar untuk marah demi hal-hal yang benar, Tuhan. Bukan marah karena ketakutan kami, bukan marah karena harapan-harapan kami yang tak tercapai. Tuhan, tolonglah kami, Tuhan, akan kelemahan kami. Dan tolonglah kami ketika kami terpancing untuk marah. Kami boleh belajar untuk meredahkannya, Tuhan. Menyadarinya dalam kehidupan kami, Tuhan. Apa yang menjadi penyebabnya. Dan kami boleh meredahkannya. Jangan sampai berlarut-larut. Tidak memberikan kesempatan kepada iblis menggunakannya untuk menimbulkan kebencian dan keputusasaan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu ini. Kami berdoa, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.